bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang layak disebut Raja Perampok Kedaulatan Rakyat bersama para oligarki hitam dan antek-anteknya telah membuat negara Indonesia terpuruk. Oleh karena itu, GMKR menuntut penyelenggara negara dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Hentikan gerakan Joko Widodo dalam upaya membangun dinasti politik. 2. Hadirkan Joko Widodo di pengadilan guna menuntaskan skandal dugaan ijazah palsunya. 3. Adili Joko Widodo atas pengkhianatan terhadap konstitusi, pelanggaran HAM berat, dan berbagai kasus dugaan korupsi lainnya. 4. Majukan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Narko ternyata, lihat Pak Marwan, yang setiap ada flyer begini komentar mereka kumpul lagi itu aki-aki nggak ada kerjaan kata mereka. Dia nggak tahu dulu Bung Karno, Pak Bung Hatta, pejuang-pejuang itu juga, tapi memerdekakan Indonesia. Oke. Sepertinya mungkin lebih ramai kalau kita mengadakan lomba gede-gedean berangkas, karena seakan-akan berangkas yang terbuka kemarin adalah berangkas yang terbesar, padahal belum tentu itu yang terbesar. Bisa saja yang membuka berangkas itu berangkas di rumahnya jauh lebih besar. Tema ini penting sekali karena saya menganggap 1-2 hari ini terjadi serangan terhadap posko pengambil alihan kembali kedaulatan yang sempat dirampas oleh, yang masih dirampas oleh oligarki dan Jokowi. Terjadi serangan balik. Terlepas dari penemuan berangkas, tapi kita tahu bahwa komandan pengambil alihan kedaulatan yang ditunjuk oleh Prabowo adalah Jampitsus yang mengundurkan diri. Lepas dari apakah terkait korupsi apa tidak. Tapi ini menjadi pembelajaran bagi Presiden Prabowo bahwa kalau mau membersihkan rumah jangan pakai sapu kotor. Apalagi sapu kotor miliknya Solo. BGN Pak Dadan diangkat oleh Solo. Akhirnya mengkhianati Prabowo. Jampitsus sekarang itu diangkat juga oleh Jokowi. Yang menangkap sekarang juga diangkat oleh Jokowi. Tim yang menangkap itu adalah tim yang dibentuk oleh Jokowi 5 hari sebelum menyerahkan jabatan, tim tes tipikor. Artinya, mohon maaf kalau ada yang bicara. Artinya, sapu-sapu yang ada sekarang yang digunakan oleh Prabowo adalah sapu-sapu kotor yang disiapkan oleh Joko Widodo. Oke? Dan sapu-sapu kotor yang terkait umpamanya batu bara itu masih dikendalikan oleh sapu kotornya Joko. Pertanyaan saya yang paling mendalam adalah apakah memang Prabowo masih mau menyelamatkan negeri ini?
Faktanya dia sama sekali tidak berani mengambil sapu bersih yang miliknya dia. Sapu bersih milik dia ada di dalam ruangan ini. Dia masih bangga menggunakan sapu kotor yang diserahkan Joko Widodo kepada dia. Dan dia berharap membersihkan Indonesia dengan sapu kotor milik Joko Widodo. Oke, milik oligarki. Jadi hari ini Bapak Presiden Prabowo, saya tidak tahu mau bicara apa lagi. Saya dimarahi teman-teman semua. Saidinu, kenapa kau masih mengharap Prabowo? Saya tiap hari dimarahi bapak-bapak ini juga yang marah-marah saya. Tapi yang saya paling ini adalah kalau Prabowo goyang maka Gibran naik, karena mereka sudah siap menaikkan Gibran. Itu pilihan yang sangat berat buat diri saya. Walaupun harapanku kepada Prabowo masih tetap ada, tapi juga mungkin ada batasnya nanti harapan itu. Kita tunggu 1-2 hari ini apa yang akan terjadi. Apakah jadi lepas, saya bilang lagi, lepas bahwa apakah betul yang dikemukakan bahwa semua berangkas itu terkait dengan korupsi. Lepas dari itu, saya ingin menyatakan bahwa ulangi, serangan geng Solo oligarki Parcok kepada upaya Prabowo mengembalikan kedaulatan yang dirampok oleh Joko Widodo dan oligarki itu sedang terjadi. Dan kelihatannya Pak Prabowo diam begitu saja. Artinya apakah dia memang takut atau perlu Pak Narko datang menghadap, memberikan keberanian kembali dengan pakai baret merah. Kalau ya, saya tidak, hati saya dari kemarin kok kayak begini. Ingat ya, saya katakan yang melakukan penggeledahan terhadap Jampitsus adalah tim Tas Tipikor Polri yang dibentuk oleh Joko Widodo 5 hari sebelum menyerahkan jabatan ke Prabowo. Oke. Terus sekarang sedang bergulir terus. Saya dan kami semua sangat mendukung pemberantasan korupsi. Tapi sangat tidak setuju kalau pemberantasan terhadap orang yang sedang memberantas korupsi. Nah, Anda bisa bayangkan kalau supaya publik paham, Jampitsus ini jabatannya 2, Jampitsus dan Ketua Pelaksana Tim Penertiban Kawasan Hutan. Nah, yang kedua ini yang paling saya was-was karena tim ini berhasil betul mengembalikan kebun sawit mungkin akan mencapai 8 juta hektar dengan hutan. Tambang kira-kira mungkin 4,5 juta hektar. Dan oligarki tersentuh semua. Dan sekarang ketua pelaksananya yaitu Jampitsus kena. Yang menariknya, ini adalah strategi utama Prabowo untuk mengembalikan kedaulatan. Tapi dalam waktu 2 hari diam, kita nggak tahu apa tindakan beliau terhadap penyelesaian masalah. Kalau dia diam terus, maka saya menduga minggu depan akan ada serangan sangat besar dari geng Solo oligarki dan Parcok kepada Prabowo. Kita teriak terus lawan, tapi kita diancam juga oleh mereka. Lawan lagi.
lawan terus, teriak aja kita lawan. Terus sekarang kalau itu terjadi berbalik, maka kita harus siap-siap bahwa kita dianggap adalah pengkhianat oleh mereka. Oke? Sekarang teman-teman saya sudah ada di persimpangan jalan mulai menghubungi saya. Udah mulai? Ini persimpangan jalan, lu mau jadi dianggap pengkhianat atau petarung? Petarung! Masalahnya Hambalang petarung juga enggak? Itu pertanyaan besarnya. Kalau petarung, maka 1-2 hari dia keluar. Aku ambil alih komando dulu untuk pemberantasan. Itu baru komandan. Kalau hanya membiarkan kayak begini terus, ya saya nggak tahu saya harus ngomong bicara. Sekali lagi, saya ingatkan Pak Prabowo yang pada saat 30 Januari kita bertemu, saya sudah menyatakan Bapak sudah masuk ke dalam titik to kill or to be killed. Hari ini 12 Juli saya menyatakan titik itu sedang ada di pantat yang Bapak di kursi yang Bapak duduk. 12 Juli saya katakan to kill or to be killed, titik itu Bapak sedang duduk. Apabila Bapak terlambat mengambil keputusan, maka Bapak yang di-kill, dibunuh oleh mereka, dan bangsa ini akan bubar. Presiden Prabowo, kami berharap Bapak segera berdiri dari kursi itu dan ambil tindakan, bangsa ini bisa selamat di tangan Bapak, dan Bapak bangsa ini bisa hancur juga karena keterlambatan Bapak mengambil keputusan. Mudah-mudahan Bapak mendengar. Darah perintis kemerdekaan Bapak saya lagi mendidih melihat bangsanya ada pemimpin yang menurut saya sudah terancam tapi merasa masih terus aman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, memberi kita untuk bisa berkumpul di tempat ini. Semoga kesempatan ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan cita-cita kita. Bapak, Ibu, aktivis, tokoh masyarakat, teman-teman media, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Saya nggak tahu mau ngomong apa, dikasih waktu 5 menit. Tapi saya cuma untuk mungkin agak beda pendapat sama Pak Said sedikit. Tapi saya ngambil apa yang tadi disampaikan oleh Pak Said dulu. Yang jelas tujuannya adalah sama, untuk menghentikan Jokowi dan oligarki merampok kedaulatan rakyat dan untuk memakzulkan Gibran. Bapak Ibu sekalian, saat ini kedaulatan hak kita, kedaulatan rakyat sudah dirampok oleh Jokowi dan oligarki. Dampaknya semua keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara sebagian besar demi kepentingan oligarki busuk ini, termasuk Jokowi. Rakyat dirugikan kalau nggak dikatakan ya nomor sepatu. Dampak dari dirampasnya hak kita, yaitu kedaulatan kita, dari sisi hukum, politik, ekonomi, keadilan, 3 hal ini sangat menonjol. Yang lain-lain masih banyak, masalah sumber daya dan lain sebagainya. Sekarang kita berkumpul, kita bergerak, tujuannya untuk mengembalikan kedaulatan yang telah dirampas. Dampak dari dirampas yang bisa kita lihat, penyelenggara negara
penyelenggara negara, baik pemerintah, Presiden Prabowo dengan semua kabinetnya, semua pembantunya, DPR, dari mulai ketua DPR dan semua anggotanya hampir 600 orang, dan mungkin yang bergerak sebagai penegak hukum, jadi pesuruh oligarki. Kita bisa lihat keputusan-keputusannya lebih banyak menguntungkan oligarki, merugikan rakyat. Bahkan ada yang tidak masuk akal. Ada yang tidak masuk akal. Dari mulai pelaksanaan Pilpres 2024, orang dungu yang namanya Gibran ini bukan hanya melanggar hukum yang dikatakan anak haram konstitusi. Kedunguan ini tidak tahu diri. Tak ada yang bisa diharapkan dari mana namanya Gibran itu jadi presiden. Jadi kalau kita minta dia dimakzulkan, karena kita tidak punya harapan, punya pemimpin, kita gaji, kita kasih makan, kita kasih fasilitas, sedungu ini. Bapaknya udah berusaha, ya akan dilanjutkan anaknya ini. Karena itu pada kesempatan ini, sebelum nanti disampaikan pernyataan, saya hanya menyampaikan yang pertama, kami menuntut kepada pemerintahan Prabowo dan DPR, laksanakan permintaan kami yang akan nanti kami bacakan. Kalau bapak yang ada di penyelenggara negara, terutama di eksekutif legislatif, takut menghadapi Jokowi dan oligarki, rakyat sudah siap mendukung. Kalau tidak, amanah yang sudah kami berikan kepada bapak yang ada di eksekutif dan legislatif, serahkan kembali kepada rakyat. Biar rakyat yang mengajar atau menyelesaikan Jokowi dan oligarki ini. Kalau sekarang kami belum punya otoritas kerjakan, nanti pasti pemerintah atau penyelenggara negara mengatakan kami melanggar hukum. Enggak melanggar hukum saja, rakyat ini dipitnah melanggar hukum. Contohnya teman kita Roy CS. Itu kan namanya dikriminalisasi. Dikriminalisasi itu sama dengan dipitnah. Sekali lagi kepada pemerintahan Presiden Prabowo, Bapak kalau tidak berani melawan oligarki atau tidak berani melawan Jokowi, rakyat siap bersatu mendukung Bapak, nggak usah takut. Siap turun ke jalan. Tapi kalau Bapak tidak lakukan ini, kami akan mencap Bapak Presiden Prabowo adalah bagian dari oligarki itu. Sekali lagi, kalau Presiden DPR tidak mau mendengarkan kehendak rakyat, padahal Bapak dipilih dan digaji oleh rakyat, berarti Bapak bisa dikelompokkan bagian dari oligarki hitam yang telah merampok kedaulatan rakyat. Itu yang kami tuntut. Bapak sudah 2 tahun berkuasa. Tadi kata Pak Said itu masih pakai sapu kotor tinggalannya Jokowi. Jangan bilang itu strategi. Bapak takut. Betul. Kalau takut, himpun rakyat. Sudah cukup lama rakyat menunggu 2 tahun kepemimpinan Bapak memperbaiki kerusakan tinggalan Jokowi. Kurang apa lagi 2 tahun? Jadi pada kesempatan ini saya tetap menuntut kepada Presiden Prabowo dan DPR. Sudah 2 tahun Bapak. Bapak nggak berani serahkan ke rakyat. Ajak rakyat. Siap. Siap. Sudah cukup lama rakyat menderita, disiksa, didolimi oleh Jokowi. Masa 2 tahun belum bergerak? Harusnya 2 tahun ini ya paling tidak sudah hampir bersih, bukan bersih lah. Geng atau ya begundalnya Jokowi yang dulu rusak.
sampai sekarang masih digunakan. Itulah yang kami tuntut pada kesempatan ini. Jadi saya tuntutkan kepada pemerintah, karena saat ini yang bertanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Presiden Prabowo dan DPR. Bukan manusia brengsek yang namanya Jokowi ini, bukan. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang kedua, pada kesempatan ini saya juga mengajak kepada seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan event ini bisa memberikan tambahan informasi kepada bapak-bapak yang masih diam saja melihat kondisi bangsa dan negara yang sudah carut marut. Ada yang mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi dan lanjutannya ini lebih kejam dari pemerintahan POC yang lalu. Itu suara-suara rakyat ini. Jadi mudah-mudahan event ini mempersatukan kita semua untuk bergerak, menyamakan visi dan memberikan informasi kepada rakyat, saudara-saudara sebangsa setanah air, bahwa kita ini kritis. Kita nggak tahu kenapa Presiden Prabowo ini. Tapi kalau saya ini punya latar belakang sama dengan Presiden Prabowo. 2 tahun menurut saya sudah terlalu lama. Mungkin kalau latar belakangnya kayak Pak Saididu atau Pak Marwan masih sabar, kalau saya sudah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya coba sampaikan hal-hal yang saya bagi kepada 4 objek utama, yaitu pertama background, kenapa kita mengadakan acara ini, kemudian kita potret atau kita coba sedikit singgung profil dari Jokowi, kemudian yang ketiga kita bicara tentang peran Pak Prabowo, keempat kita bicara tentang kita ke depan mau apa gitu ya. Nah, jadi kalau background, sebetulnya acara ini sudah kita rencanakan sekitar 3 minggu yang lalu, terutama di-trigger oleh rencana Jokowi untuk melakukan safari politik ke daerah-daerah. Ya, seolah-olah dia ini berjalan tanpa hambatan untuk meneruskan dinasti Jokowi, untuk menggalang dukungan politik supaya nanti bisa berjalan mulus pengalihan dari Presiden Prabowo ke Gibran. Karena itu Jokowi tidak peduli dengan misalnya aturan main, konstitusi, undang-undang, dan partai-partai. Partai-partai lain berarti dia sudah terpisah gitu ya. Jadi karena itu kita berniat untuk menghambat rencana busuk yang mengkhianati konstitusi ini oleh Jokowi. Jadi oke, di Lampung sudah bisa berhasil, tapi di daerah lain ini harus dihambat rencana Jokowi ini. Ya. Kemudian hal yang kedua, kita coba potret siapa Jokowi. Ternyata Jokowi ini adalah pengkhianat konstitusi, melanggar berbagai undang-undang dan peraturan, dan terduga berbagai kasus korupsi sehingga dapat predikat sebagai pemimpin kedua terkorup di dunia. Ya. Jadi orang seperti ini mestinya dikenal oleh rakyat dan dicatat oleh DPR untuk dihentikan, jangan malah dibiarkan, atau memang mereka ini adalah orang-orang atau pimpinan partai itu memang sudah berada di bawah kendali Jokowi. Kenapa? Karena di samping tadi melanggar berbagai hal, ternyata Jokowi ini punya moral menjalankan politik sandra menyandra seluruh partai, untuk dengan begitu nanti agendanya untuk meneruskan dinasti Jokowi itu bisa terlaksana. Jadi dalam menjalankan rencana dinasti Jokowi itu, di samping tadi melanggar politik sandra menyandra, juga memanfaatkan 2 lembaga penting, misalnya terkait dengan
ijazah palsu. Apa itu? Siapa itu? Ya tadi kita sebut bagaimana Jokowi memanfaatkan kekuatannya untuk mengendalikan polisi. Polisi dijadikan alat untuk berlindung supaya pembuktian ijazah palsu Jokowi di pengadilan itu tidak pernah terjadi. Dan yang kedua itu adalah UGM. Dua lembaga ini ada di bawah kendali Jokowi dan juga yang lain-lain termasuk tadi politik sandra yang dilakukan terhadap partai-partai. Nah, dengan profil dari Jokowi seperti itu, kita coba lihat ke hal ketiga yaitu tentang Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo ternyata selama 2 tahun lebih ya hampir tapi selama setahun 4 bulan kira-kira ini Pak Prabowo sudah menggunakan kata rakyat lebih dari 650 kali. Ya, kata rakyat ini. Kemudian minggu lalu bicara mengingatkan polisi, kemudian Kejaksaan Agung, lalu juga KPK bahwa sepatu Anda katanya itu pakai uang rakyat. Anda di sana pakai uang rakyat dan sebagainya. Tapi dalam menjalankan pemerintahannya, Pak Prabowo ini jauh dari aspirasi rakyat. Kalau rakyat misalnya menuntut tangkap dan adili Jokowi, terkesan Pak Prabowo ini ada di bawah bayang-bayang dari Jokowi. Bahkan yang terakhir, tadi Pak Said sudah cerita, bagaimana ada tim yang ingin memberantas korupsi, dengan kasat mata ada di depan mata kita semua. Bagaimana Polri mengerahkan selayaknya seperti mau perang ya untuk menangkap, tapi orang yang ditangkap itu tidak jelas sebetulnya sasarannya itu. Harusnya kalau begitu banyak alat bukti, orang ini ya atau Jampitsus itu sudah dijadikan sebagai statusnya tersangka, tapi tidak pernah terjadi itu. Tapi yang lebih penting adalah Pak Prabowo itu di mana ya. Ini Polri ada di bawah kendali kontrol Pak Prabowo, harusnya. Kejaksaan juga demikian. Tapi yang ada adalah bahwa Polri digunakan oleh Jokowi dan oligarki untuk melawan apa upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo, terutama untuk memberantas korupsi seperti tadi yang disinggung oleh Pak Said Didu. Jadi faktanya adalah sebetulnya yang masih memerintah saat ini atau bahwa Prabowo itu ada di bawah bayang-bayang kekuatan Jokowi itu benar adanya. Apalagi Jokowi terancam dengan penyelesaian kasus ijazah palsu, di mana kejaksaan itu pertama misalnya bisa melepaskan teman kita untuk tidak jadi ditangkap. Dan ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang penting sebetulnya kembali kepada Pak Prabowo, kita menuntut supaya Pak Prabowo itu jangan berada di bawah bayang-bayang Jokowi yang faktanya itu masih terjadi kasat mata di depan mata kita, dan itu bisa tercermin bagaimana Polri bertindak tanpa kendali presiden untuk membuat huru hara seolah-olah terjadi perang, untuk banyak membuat seseorang punya Jampitsus yang sampai saat ini sebetulnya belum ditetapkan sebagai tersangka tapi disuruh mundur. Nah, kita mau kalau memang Jampitsus ini diduga terlibat korupsi, maka beliau itu harus segera dijadikan tersangka. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka sebetulnya nanti di belakang ini bisa saja ada deal politik, Jampitsus mundur, agenda pemberantasan korupsi Pak Prabowo itu tidak berjalan optimal, lalu Jokowi lolos dari kasus skandal ijazah palsu, maka kita sebetulnya akhirnya mengingatkan kepada Pak Prabowo, Anda ini sebetulnya tulus tidak bicara soal menjadi presiden dari rakyat, ya, tapi justru bekerja untuk melanjutkan atau
membiarkan agenda Jokowi untuk meneruskan kekuasaan lewat dinasti Jokowi. Kita mau Pak Prabowo sebetulnya konsisten dengan ucapan bahwa dia bekerja untuk rakyat, yang tadi saya sebutkan. Mungkin kalau bulan Maret sudah menyebutkan kata rakyat itu 650 kali, mungkin sampai sekarang sudah 1000 kali untuk rakyat. Tapi fakta itu untuk oligarki dan melindungi Jokowi. Ya, kita tidak mau presiden seperti itu. Kalau memang seperti itu adanya, masih terus bekerja, tidak berani berhadapan dengan Jokowi, kemudian tidak berani berhadapan dengan konglomerat hitam, maka sebetulnya lebih baik Pak Prabowo itu mundur secara baik-baik. Ya, bahwa saya tidak sanggup, ya, karena itu saya meletakkan jabatan, tapi pada saat yang bersamaan dia jangan sampai membiarkan Gibran naik menjadi presiden. Itulah yang saya kira perlu kita pahami, dan karena itu yang keempat, saya menghimbau kita semua untuk terus bersuara agar kejahatan yang sudah dilakukan oleh Jokowi dan sedang menyiapkan dinastinya untuk terus berkuasa ini bisa dihentikan. Dan salah satu poin penting yang perlu kita ingatkan adalah Pak Prabowo sangat berperan di sana. Tapi kalau Pak Prabowo memang tidak mampu, bicara saja terus terang, jangan bawa lagi kata-kata rakyat, biarkan rakyat yang bersuara, dan kita semua akan terus menyuarakan untuk tangkap dan aliri Jokowi dan makzulkan Gibran. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa Bapak-bapak, ibu-ibu seperjuangan. Alhamdulillah kita berkumpul bersama dalam rangka menghentikan Jokowi dan oligarki yang telah merampok kedaulatan rakyat, dan segera kita makzulkan Gibran. Yang pertama, catatannya adalah bahwa Jokowi ini bapak politik dinasti, sekaligus pimpinan dari oligarki yang menguasai negeri. Dan kita tahu bahwa politik dinasti dan oligarki itu adalah bertentangan dengan demokrasi. Artinya kedaulatan di tangan rakyat adalah amanat konstitusi, sekaligus juga landasan daripada ideologi. Oleh karenanya politik dinasti dan oligarki adalah bertentangan dengan konstitusi dan ideologi. Oleh karena itu kita sebagai pendukung konstitusi sekaligus juga penegak ideologi harus melawan dan menghancurkan politik dinasti dan oligarki sebagai konsekuensi daripada the founding fathers telah menuangkan prinsip perjuangannya pada ideologi dan konstitusi itu. Jadi kita basmi politik dinasti, kita hancurkan oligarki. Saya kira itu amanat konstitusi dan pembelaan terhadap ideologi. Yang kedua adalah bahwa kita harus mendesak, mendorong, memperjuangkan segera ditangkapnya Jokowi dan diadilinya Jokowi. Sekurang-kurangnya dari berbagai delik atau peraturan perundang-undangan yang sudah dilanggar, yang bisa menyebabkan Jokowi itu ditangkap, ditahan, diadili. Yang pertama mungkin boleh kita sebut soal ijazah palsu. Pasal 263, 264, kemudian 266 atau yang KUHP baru 391, 392, 394
itu mengatur tentang ancaman 8 tahun, 7 tahun, paling rendah 6 tahun. Oleh karena itu, ancaman itu bisa menjadi dasar ditangkapnya dan ditahannya. Konteks ijazah palsu, konteks politik dinasti, Undang-Undang 28/1999 Pasal 22 menegaskan ancaman hukuman politik dinasti atau nepotisme itu 12 tahun maksimal. Berarti bisa ditangkap, bisa ditahan. Belum lagi Jokowi yang sangat kuat, bukan dugaan lagi, tapi mungkin sudah indikasi dan bukti melakukan korupsi. Korupsi itu 20 tahun. Bahkan korupsi di masa krisis seperti masa Covid yang lalu itu ancamannya hukuman mati. Jadi Jokowi itu ditangkap, ditahan, diadili, dihukum mati, saudara-saudara sekalian. Maksud Jokowi. Itu kalau kita konsisten dengan negara hukum. Kalau kita ini pejuang hukum, kalau kita punya komitmen terhadap hukum, menegakkan negara hukum tadi, hukum Jokowi, hukumannya hukuman mati, saudara-saudara sekalian. Jokowi katanya masih kuat. Tapi sebenarnya dia sekarat. Dia sudah mau mati, saudara-saudara sekalian. Indikasinya jelas. Pendukungnya sudah semakin kecil. Tadi Bang Marwan sampaikan, mau keliling Indonesia. Keliling naon, gak ada pendukung lagi itu. Di Lampung kontroversi masalah, di NTB ditolak, Jawa Barat pasti nolak itu. Jawa Barat sudah sepakat menolak datang Jokowi ke Tatar Sunda. Udah nggak ada lagi sebenarnya, dukungan itu palsu, ijazahnya palsu, dukungannya palsu. Mengendarai gajah, gajahnya palsu, nggak ada kepalanya, lepas. Jadi sebenarnya tidak ada itu dukungan lagi. Dia sekarat, dia mau mati, tidak kuat lagi sebenarnya. Prabowo juga sudah bikin jarak, terlepas jaraknya pendek atau panjang, tapi ada jarak. Berarti sebenarnya ini tanda-tanda sekaratnya itu. Dan Jokowi sudah jadi common enemy, musuh bersama rakyat Indonesia. Kalau Anda tanya tadi nama mana yang paling sering disebut, tadi kata Bang Marwan berapa kali? 6.000 ya? 850. Ini mah 6 juta kali, 8 juta kali disebut Jokowi. Tapi sebagai perampok, sebagai baginda pemuka bangsat, bukan baginda pemuka bangsa, dia mah baginda pemuka bangsat. Pemuka bangsat itu namanya Jokowi. Jadi sudah sekarat, saudara-saudara sekalian. Tinggal kita sekarang melakukan konsolidasinya. Sudah sekarat, matikan. Maka yang strategis langkahnya pertama, GMKR ini melakukan edukasi rakyat bahwa kedaulatannya diinjak-injak oleh oligarki, oleh Jokowi, dan oleh tangan anaknya itu yang namanya Gibran. Maksulkan dan hukum Gibran itu, jangan hanya dimaksulkan. Maksulkan dulu boleh, tapi
tapi setelah itu hukum ya. Begitu edukasi rakyat. Rakyat dijajah ini. Rakyat ini dijajah, saudara-saudara sekalian. Kita harus merdekakan dan rakyat harus sadar bahwa dirinya harus merdeka lagi. Lepaskan diri dari penjajahan itu. Ambil, rebut kembali kedaulatan rakyat oleh dirinya sendiri. Gerakan rakyat semesta. Gerakan rakyat semesta. Ini kekuatan untuk mengambil alih, merebut kembali kedaulatannya. Itu satu. Dua, beri ultimatum Prabowo. Mau bergerak bersama rakyat, gerakan rakyat semesta, atau dihabisi oleh rakyat? Betul. Atau mungkin dihabisi oleh Jokowi? Dua, dia terancam. Satu, dihabisi oleh Jokowi untuk kepentingan Gibran, atau yang kedua, dihabisi oleh rakyat karena dia tidak berpihak kepada rakyat. Yang kedua. Yang ketiga, bukti bahwa Prabowo bersama rakyat. Tangkap, adili Jokowi. Maksulkan Gibran. Itu bukti, bukan omon-omon saja tentang rakyat tadi. Jadi buktinya harus jelas. Beri peluang, beri kesempatan, beri pintu-pintu supaya Jokowi bisa ditangkap, diadili, dihukum, dan Gibran dimaksulkan. Itu baru membuktikan. Jokowi hukuman mati. Yang terakhir, kalau sudah itu beres, baru buat konsensus nasional. Bereskan sistem kepartean, karena partai ini sudah rusak demokrasi. Itu partai politik. Dia elemen demokrasi, tapi dia merusak demokrasi. Partai politik, benahi sistemnya. Gak boleh lagi ada namanya ketumkrasi. Ketum adalah penentu segala sesuatu. Gak benar itu di dalam demokrasi. Tuh, itu nanti dalam konsensus nasional. Dua, kembali ke Undang-Undang 45. Kalau mau kembali ke Undang-Undang 45 sebagai satu gerakan, bangun konsensus pasca Jokowi ditangkap, diadili, Gibran diturunkan, dimaksulkan. Pasca itu. Yang ketiga, benahi reformasi kepolisian, bangun di konsensus itu. Jangan hanya omong-omong tentang reformasi. Bener, polisi harus reformasi nih, reformasi. Tidak bisa dibiarkan begini. Lalu yang keempatnya, TNI bersihkan. Karena banyak yang kotor juga di sana. Bersihkan. Betul. Maka insya Allah dengan cara begitu dan lain-lain nanti item penting, konsensus itu akan bisa bermakna. Tapi catatannya itu setelah Jokowi ditangkap, diadili, hukum mati. Setelah Gibran dimaksulkan dan Gibran juga dihukum karena telah menipu negeri ini. Jokowi dan Gibran adalah penipu negeri ini, merusak tatanan negeri ini. Oleh karena itu harus kita lakukan. Nah, terakhir sekali, kita percaya kepada Allah. Jangan kecil hati kalau kita sedikit. Nah, lama juga jadi banyak. Allah lah kekuatan hakiki kita. Qulillahumma malikal mulk, tutil mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izu man tasya, wa tuzilu man tasya, biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah,
Allah pemilik kekuasaan. Allah beri kekuasaan siapa yang dikehendakinya. Allah cabut kekuasaan itu dari yang dikehendakinya. Allah muliakan siapa yang dikehendaki. Allah hinakan, Allah jadikan sampah dia siapa yang dikehendakinya. Biadikal khair, sesungguhnya kebaikan dari Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak. Jangan lupa itu. Allah Maha berkehendak. Oleh karena itu, mari berjuang dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan menolong. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat Jokowi, adili Jokowi, majukan Gibran. Salah satu yang bisa memaksa Jokowi diadili adalah kasus ijazah palsu. Jokowi sudah digugat 6 gugatan perdata, tapi Jokowi bisa mengelak, tidak bisa dipaksa ke pengadilan dengan dalih perdata bisa diwakili. Tetapi ketika Jokowi 30 April 2025 membuat laporan polisi, Jokowi terjebak. Karena dia yang menuduh, maka dia yang wajib membuktikan dengan hadir di pengadilan menunjukkan ijazahnya. Perjuangan untuk memaksa Jokowi diadili di persidangan tentang ijazahnya sudah di ujung tanduk. Namun hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada 2 skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra-peradilan bisa dimenangkan, yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra-peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra-peradilan menang, status tersangka gugur, tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi, dan Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Strategi yang kedua, Jokowi bisa menghindari pokok perkara manakala eksepsi dikabulkan. Bagi orang yang mengajukan eksepsi seolah itu kemenangan, tetapi bagi Jokowi eksepsi diterima itu juga jalan keluar agar dia selamat dan tidak perlu hadir di persidangan. Dan sayangnya, sekali lagi sayangnya, kita yang dari dulu berjuang untuk rakyat dalam rangka membela kepentingan rakyat agar Jokowi diadili dengan ijazahnya itu, ini akan kehilangan objek perkara karena ada apa? Oligarki. Oligarki inilah yang sedang terus dan akan mengkondisikan jalannya proses persidangan, sehingga hasil akhirnya kita akan ditipu. Kenapa? Tidak ada objek pembuktian ijazah palsu. Kenapa? Karena berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena eksepsi dikabulkan. Kenapa? Karena status tersangka gugur. Kenapa? Karena itu nanti akan dieforiakan sebagai sebuah kemenangan. Padahal ini adalah jalan keluar bagi Jokowi untuk keluar dan tidak bisa diadili oleh rakyat. Maka sekali lagi, ketika posisi itu ada di depan kami, maka kami di tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah meneguhkan tekad bahwa jika ada pilihan maka kami tidak mengambil pilihan. Kami telah menyatakan ini adalah kewajiban. Apa itu? Kami berkewajiban duduk berdiri bersama rakyat, membela kedaulatan rakyat untuk terus menuntut mengadili Jokowi, ketimbang mengikuti kehendak oligarki yang ingin mencarikan jalan keluar untuk Jokowi agar tidak diadili. Kami penting menyampaikan ini
Karena ini adalah bridging. Hingga pada saatnya seluruh skenario Jokowi kami bongkar tuntas. Juga skenario dari oligarki dan siapapun yang mengaku berjuang tetapi dia berkhianat pada perjuangan. Siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup Mama! Hidup pejuang Indonesia! Terima kasih. Hari ini saya diberi waktu untuk sedikit bicara soal Jokowi. Buat saya akan bicara mengenai kasus yang berdampak oleh saya dan rekan-rekan sekalian 5 tersangka, yaitu soal pencarian ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Jadi kalau Mas Roy bilang 99,9% ijazah Jokowi palsu. Tapi kalau saya bilang 100% ijazah Jokowi palsu buatan Pasar Pramuka. Yang membuat ijazah itu Eko Sulistyo, aktivis PKI. Eko Sulistyo, aktivis PKI. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa ijazah ini dibuat oleh Eko Sulistyo. Dan otak intelektualnya itu Pratikno, yang hari ini terlihat diam, duduk empuk di sekitaran Pak Prabowo. Saya berharap kepada Pak Prabowo Subianto segera copot Pratikno, karena persidangan hari ini sudah dimulai. Yang kita khawatirkan adalah intervensi Pratikno terhadap UGM, terhadap kejaksaan, terhadap saksi-saksi lainnya. Belum lama saya ketemu dengan salah satu orang yang dekat dengan Eko Sulistyo, Bang Isti Nugroho, kawan yang sangat dekat dengan Eko Sulistyo, yang dimana nama ini sudah saya sering sebutkan. Pernyataannya adalah bahwasanya Eko Sulistyo, bahwasanya Jokowi memang tidak punya ijazah. Ijazahnya palsu. Artinya Jokowi tidak punya ijazah, tetapi ketika pemberian berkas ke tim oleh Bang Denny Iskandar, ijazah itu ada. Artinya ijazah ini memang dibuat gitu loh. Nah, ketika kemarin juga Bang Petrus ketemu dengan Eko menyatakan kalau dia tidak tahu menahu. Menurut saya memang Eko harus ngomong seperti itu. Eko memang harus seperti itu bicaranya. Kalau tidak, ini akan luar biasa dampaknya. Tapi kebenaran tidak bisa ditutupi. Artinya ijazah Jokowi memang palsu. Jadi menurut saya rakyat Indonesia harus mendukung kasus ijazah ini agar terbuka terang benderang siapa otaknya, siapa penggunanya, siapa pelakunya. Yang hari ini telah kami laporkan 3 nama di Barreskrim, Eko Sulistyo, Pratikno, dan Joko Widodo pengguna ijazah palsunya. Saya berharap Jokowi bukan hanya segera ditangkap dan diadili, tapi juga harus dikurung di tempat yang luar biasa, tidak pernah dilakukan. Buatkan tempat untuk Jokowi yang dimana isinya penjara itu adalah buaya-buaya yang buas. Dan segeralah tangkap Jokowi dan keluarga-keluarganya. Tidak cukup Jokowi diadili, tapi keluarganya bahkan sampai anak cucunya yang menikmati hasil kejahatan Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang saya berikan waktu saya kepada Ibu Firka, salah seorang advokat. Ibu Firka, please. Bu Nunu, gak apa-apa ya. Saya dikasih sama Mas Aryo 5 menit, buat saya cukup 1 menit. Yang lain aku bagi-bagikan kepada teman-teman pejuang. Bu Firka ini adalah salah satu advokat perempuan dari TAKA. Hari ini dengan melihat apa yang terjadi sekarang, beliau sudah
mengatakan perasaannya ke dalam suatu tulisan. Silakan Bu Firka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama tahu di mana kita akan menempatkan diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu, Gedung Juang. Air mata sudah terhenti, menetes seiring pagi menjelang. Banyak hati yang terluka telah terobati dengan ketulusan. Wajah-wajah bertopeng tak menyurutkan langkah, karena langkah tak perlu berhenti ketika 1000 skenario yang dimainkan. Biarkanlah langkah kaki ini menentukan arah jalan pulang, karena hidup akan berujung dengan kematian. Tidak ada yang pernah abadi. Tinggal memilih menjadi pengkhianat atau menjadi pejuang. Teruslah berjalan di antara pengkhianatan dan fitnah. Teruslah berjalan walaupun gelombang berbuih. Biarlah mereka yang lupa, karena hidup bukan sekedar terima kasih. Dalam perjuangan, tak semua luka dan lawan, namun terkadang justru lahir dari mereka yang berjalan dulunya beriringan. Perjuangan yang paling berharga seringkali bukan terlihat oleh kasat mata, melainkan yang diam-diam menguatkan jiwa. Jangan terlena karena hinaan dan cemoohan yang menghampiri, karena perjuangan tidak selalu berakhir dengan tepuk tangan. Jangan biarkan pahala menjadi hilang hanya karena luka bernanah yang ditaburkan. Bersyukurlah karena hidup mengajarkan jalan berliku. Ternyata lebih baik jalan berliku daripada jalan tol. Allah memberi banyak nikmat dari jalan itu. Langit mengajarkan bahwa waktu akan menjadi saksi yang paling abadi. Hati yang diterpa pengorbanan tahu cara mengubah perih menjadi kekuatan, dan setiap tikaman yang diberikan sebagai irama hidup yang harus dijalani. Nikmatilah setiap detik perjalanan hidup walau penuh dengan intrik. Maafkanlah setiap luka karena Allah sedang menguji umatnya. Berterima kasihlah pada pemilik jiwa bahwa pelajaran hidup ini syarat oleh makna. Terima kasih. Terima kasih Bu Firka. Dan satu lagi sekalian, kita semua ada di sini advokat. Kita panggilkan yaitu pejuang wanita kita, Cut Nyadin dari Indonesia, yaitu Ibu Kurnia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan demi anak dan cucunya. Hidup Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada di forum GMKR ya, Gerakan Berebut Kembali Kedaulatan Rakyat. Saya ingin mengatakan ada kata-kata yang bagus sekali dari Cak Nun. Manakala kau berada di negara demokrasi, maka kau berhak bicara apapun juga, tapi makanmu kau cari sendiri. Ketika kau berada di negara kapitalis atau negara komunis katakanlah, maka kau semua makanmu akan ditanggung oleh pemerintah, tapi mulutmu tak boleh menyentuhnya. Dan kau berada di Indonesia, di mana makanmu kau cari sendiri, tetapi mulutmu harus kau tutup. Betul? Bapak dan Ibu sekalian, kita bicara gestur. GMKR bicara gestur. Gestur GMKR adalah gestur yang mencintai Indonesia sampai akhir. Memang untuk menjadi pahlawan itu ada masanya. Di setiap masa harus ada orang-orang yang terus menyatakan kebenaran dan keadilan. Dan GMKR adalah salah satunya. Kami bangga mereka berisikan anak-anak bangsa dari berbagai aliansi, dari berbagai background yang membuat mereka disegani dan dipercaya, di mana saat ini sulit mencari kepercayaan. Bapak Ibu sekalian, GMKR bicara tentang cinta Indonesia, kami para tersangka juga bicara cinta Indonesia. Apa boleh buat, kecintaan kepada bangsa ini
membuat kami menjadi salah satunya sebagai tersangka bersama-sama dengan Ustadz Rizal Fadilah dan saudara kami yang lainnya, Rustam Effendi di klaster 1. Kami kemarin perlu menyampaikan mendatangi KY, meminta agar KY melaksanakan semacam pengawasan kepada perilaku, martabat, dan tingkah laku hakim dalam memimpin persidangan yang akan datang. Mengapa? Karena ada 2 peradilan yang potensial pada hari ini untuk bisa mungkin dikacaukan agar tidak mencapai tujuannya. Ya, ini bentuk kecintaan kami. Kami sendiri di klaster 1 sedang menantikan apakah perkara kami ini akan naik untuk dilimpahkan atau tidak, terserah. Tapi kami adalah martir bangsa dengan gestur mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, satu hal ya. Saya mohon maaf, tadi agak saya sayangkan ada sedikit kejadian kecil tadi ya. Apa boleh buat? Kadang-kadang berlalunya waktu, permasalahan itu akan menampakkan benih-benih dan riak-riak di antara kita. Saya tidak ingin menghujat, saya tidak ingin menuduh, saya ingin mengatakan jika Anda ingin bersatu, maka bersatulah pada hari ini. Ya, ijazah palsu Joko Widodo atau diduga palsu, ya kalau kau tak bicara palsu nanti kau akan kayak saya kan begitu kan? Ya, saya mengatakan hanya ini salah satu corongnya. Ya, lihat, Tom Lembong menyebut Joko Widodo. Noel menyebut Joko Widodo, ya. Hasto menyebutkan Joko Widodo, Nadiem Makarim menyebutkan Joko Widodo, Yakut menyebutkan Joko Widodo. Apakah sampai hari ini Joko Widodo dipanggil untuk mendapatkan kesaksiannya? Tidak ada. Apakah kejaksaan milik Joko Widodo? Tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu kami datangi KY itu agar menjadi pengawas, ya. Pengawas dalam tata bahasanya itu adalah kontrol kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Bahkan lembaga pengawas itu sendiri harus diawasi agar tidak ada kekuasaan absolut di situ, ya. Siapa yang mengawasi para pengawas? Siapa yang mengawasi para pengawas? Quis custodiet ipson custodus. Walaupun hakim itu adalah penjaga moral yang sudah kita berikan pangkat, ya, sebagai wakil Tuhan di muka bumi, tapi mereka adalah manusia biasa yang bisa saja selalu salah, apalagi kalau melihat relasi kuasa dan relasi uang. Betul? Oleh karena itu, bersama GMKR, kekuasaan harus mengikuti keadilan dan bukan mendahulunya. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! 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 Berarti Indonesia bangkit tanpa oligarki itu bukan merupakan suatu mitos saja, tapi kita bisa bangkit tanpa oligarki. Dan ingat, kita adalah Garuda, kita bukan naga. Naga akan kalah, dikalahkan oleh Garuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Saya mau tanya sini semua. Kita sepakat tidak kalau Jokowi ditangkap? Kita sepakat tidak kalau Jokowi diadili? Kita sepakat tidak kalau ijazah asli ini atau ijazah palsu ini kita bongkar? Sepakat. Artinya Jokowi harus masuk pengadilan. Artinya Jokowi harus disidang. Saya mau tanya, adakah di sini yang tidak setuju Jokowi untuk disidang? Tapi adakah di antara kita yang menginginkan Jokowi tidak disidang? Adakah di antara kita yang menginginkan Jokowi tidak disidang? Iya, di antara kita. Tapi di antara para pengkhianat yang dalam satu perjuangan kita menginginkan agar Jokowi tidak masuk dalam persidangan. Mereka sedang bergerilya bagaimana Jokowi tidak masuk dalam persidangan. Mereka sedang bergerilya bagaimana ijazah Jokowi tetap menjadi misteri. Dan Allah bukakan semua nanti saatnya. Siapa di antara kita tetap emas dan siapa yang akan menjadi loyal. Allah akan buka, saudara. Siapa yang ingin benar-benar berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, dan siapa yang berjuang hanya mencari fulus kepentingan pribadi dan golongannya.
Kita tidak pernah di sini untuk mengkerdilkan seorang Presiden Prabowo, tidak. Malah kita berharap Prabowo untuk bisa mengambil langkah tegas, mengambil langkah taktis untuk turun tangan menyelesaikan masalah ijazah palsu ini. Sampai detik ini belum kita melihatnya, dan jangan coba-coba berkhianat dalam perjuangan ini. 25 April 2025 kita mendeklarasikan di sini untuk berjuang bersama, untuk membela kebenaran. Bukan personalnya Ibu Kurnia, bukan personalnya Ibu Tifa, bukan personalnya Pak Suryo, bukan personalnya Pak Rizal Fadila, bukan personalnya daripada Rustam Effendi, bukan, tapi untuk menegakkan kebenaran, keadilan. Kalau ada yang mengatakan kalau mereka nanti ditangkap kasihan anak cucunya, resiko perjuangan, saudara. Kalau tidak mau ditangkap, tidak mau kritis, maka kalian jangan berjuang. Lebih baik kalian diam. Lebih baik kalian diam. Lebih baik kalian jadi penjilat daripada semuanya. Setuju? Setuju? Siap hadir di Jokowi? Masih bersatukah kita? Masih semangatkah kita? Kami akan tetap membersamai para tokoh yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, maka harus kebenaran tegak di Indonesia. Takbir kepada para tokoh yang masih membersamai. Insya Allah kami akan selalu membersamai. Dan kepada para yang saat ini sedang ditangkap, yang dalam masuk sidang, ada Pak Rizal Fadila, ada Rustam Effendi, ada Bu Kurnia, ada Dr. Tifa, ada Dr. Suryo. Maka istiqomalah kalian, pegang teguhlah kalian. Maka tak kala kalian ini keluar daripada medan perjuangan, Allah larang, saudara. Ketika dalam medan perjuangan ada yang lari dalam perjuangan, haram kata Allah, kecuali dia mengatur strategi untuk membuat kebenaran keadilan buat kita. Sekali lagi kepada kawan-kawan seperjuangan, teruslah tegakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran tidak akan pernah salah. Mungkin kebenaran akan kalah oleh uang, oleh oligarki dan lain sebagainya. Tapi ingat, kebenaran tidak pernah bisa disalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Gibran. Turun lo, turun kata Jenderal Narko lempar batu nih. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga zaman kelak. Saya sengaja pakai persaudaraan Napol dan Tapol 2014-2024. Nah, ya kan? Ini bukan dendam pribadi, bukan. Tapi kalau tanya, lu benci nggak ya sama Jokowi? Benci banget. Lu dendam nggak? Dendam banget. Tapi bukan dendam pribadi, gitu kan ya? Jadi ketika saya bikin pledoi, saya bilang majelis hakim yang dimuliakan, sahabat-sahabat pengacara yang dibanggakan, hadirin sekalian yang dihormat. Lalu ada pengacara saya tanya, bang, kok jaksa nggak disebut bang? Sebut dong yang terhormat jaksa. Saya bilang, ngapain menghormati mereka? Mereka mau menjarain gua. Saya bilang gitu. Nah, kalau kepada jaksa saja saya begitu, apalagi kepada yang memerintahkan jaksa, Joko Widodo. Jadi ketika sidang perdana penduakan dakwaan itu berkasnya 330 halaman dakwaan dan 1000 halaman lebih lampiran. Habis sidang perdana saya samperin jaksa, saya salaman. Saya bilang, lu kurang kerjaan lo. Saya bilang, kenapa bang? Lu ngetik begitu banyak nggak capek lo? Saya bilang gitu. Bang, bukan kita yang bikin bang. Siapa? Pusat yang bikin bang. Jadi bagaimana mereka itu sudah disiapkan, tinggal bacain aja.
dalam tuntutannya, jaksa menuntut saya 4 tahun penjara. 4 tahun penjara. Karena pasal-pasal yang dituduhkan pada saya, ancamannya sampai 10 tahun penjara. Alhamdulillah, majelis hakim memvonis saya 7 bulan 15 hari. Pas dengan masa tahanan. Tapi teman-teman, senior sekalian yang saya hormati, jaksa mengajukan banding. JPU banding. Proses bergulir, dalam tingkat banding, alhamdulillah putusan tetap menguatkan putusan PN Jakarta Pusat, tetap 7 bulan 15 hari. Apa yang terjadi? Jaksa kasasi. Gila nggak? Jaksa kasasi. Alhamdulillah lagi kasasinya ditolak. Jadi yang saya mau cerita adalah bagaimana Jokowi sangat bernafsu memenjarakan rakyatnya. Syahwat menyengsarakan rakyat dengan penjara itu sangat besar dari Jokowi. Nah, di sini ada beberapa teman yang masih bertahan 5 orang ya. Walaupun ada dinamika begini begitulah ya. Ada Kurnia Triryani, Allahu Akbar, Masya Allah. Ada Kang Rijal Fadilah, Allahu Akbar. Ini bahaya nih, aki-aki bahaya nih. Ada teman kita mana Rustam, masih ada Rustam. Wah, itu kan. Lalu ada 2 lainnya, Roy Suryo dan Tifa. Dengan segala macam plus minusnya kita hormat pada mereka semua. Ya kan ya? Ada dinamika ini itu ya udahlah, itu kita nggak usah terlalu masuk karena saya susah ngomong kalau sampai di situ. Tapi kita hormatilah mereka. Nah, saya tetap yakin dalam pikiran Jokowi bagaimana memenjarakan orang-orang yang mengganggu dia. Tapi ketika dia mulai merasa tidak penuh kekuatannya, maka mereka mulai bermanuver. Teman saya Rustam Effendi misalnya mengatakan, "Bang, saya ditawarin umroh, Bang. Saya ditawarin pekerjaan, Bang. Asal saya mau datang ke Solo minta maaf dapat RJ." Saya bilang lumayan, Bang, dapat gaji minimal 30 juta sebulan kan lumayan. Nggak mau. Nah, teman-teman, saya ingin sedikit berlogika saja. Ini sebetulnya ranahnya Pak Sunarko dan jenderal-jenderal yang lain. Dalam logika saya, orang kalau berkelahi, bertempur, kalau dia merasa kuat, digilas musuhnya, betul nggak Pak? Pasti dibantai musuhnya. Tapi begitu dia merasa nggak kuat, apalagi lemah, maka dia cari cara perdamaian. Betul nggak? Dia tawarkan perdamaian. Udahlah, nggak usah berantem lah, begini-begini, nanti saya kasih ini, kasih itu. Nah, restoratif justice dan perdamaian yang ditawarkan kubu Jokowi bisa bahkan harus kita terjemahkan bahwa dia tidak kuat. Ngomong-ngomong ijazah, dia tidak punya ijazah. Ini dikonfirmasi oleh Laksma Muryono dalam salah satu dialog di podcastnya. Yang lebih jelas lagi oleh Kolonel Sri Rajasa. Tidak ada ijazahnya. Itulah sebabnya dia berusaha merayu supaya ini nggak sampai ke pengadilan. Nah, ini kalau ini udah ranahnya orang-orang hukum nih, Mbak Susiati segala macam nih, saya nggak ngerti lah. Tapi menurut saya tema ini bagus banget. Hentikan Jokowi dan oligarki merampok kedaulatan dan makzulkan Gibran. Ini paket. Saya dengan segala hormat kepada para senior yang lain, dengan segala hormat. Kalau senior lain punya agenda kembali ke Undang-Undang Dasar 45, mau begini begitu, monggo, silakan. Tapi buat saya prioritas pertama ini, sepanjang manusia ini masih ada dan berkeliaran bebas, maka Indonesia tidak damai. Kemarin saya lihat ada emak-emak bawa kaos Indonesia damai tanpa Jokowi. Tanggap Jokowi, adili Jokowi, majulkan Gibran. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih siap? Baik, saya menambahkan beberapa kawan-kawan tadi sudah berbicara. Perjuangan ini sudah 1 tahun lebih
membuat kita lelah. Yang pertama, karena kelelahan ini membuat kita lalai. Yang kedua, karena kepanjangan waktu membuat kita mulai masuk angin. Betul? Oleh karenanya, saya berharap kepada seluruh kawan-kawan berjuang untuk tidak terpengaruh oleh permintaan atau kehendak atau himbauan atau rayuan dari kelompok-kelompok lain yang bisa mengganggu jalannya perjuangan. Betul? Baik. Yang kedua, Joko Widodo selama 10 tahun kepemimpinannya membuat bangsa ini orang marit, persatuan tidak ada, rasa kebangsaan tidak ada, yang ada adalah cerai-berai. Betul? Baik. Sekarang Joko Widodo berusaha untuk jalan-jalan ke seluruh Indonesia dalam rangka yang katanya safari, berkedok kebudayaan, tetapi mencuri untuk tahun 29. Apa kita terima atau tidak? Baik. Kawan-kawan, besok hari Selasa yang juga tidak setuju dengan Jokowi jalan-jalan ke Indonesia, silakan bergabung dengan rakyat Jawa Barat menuju ke DPRD Jawa Barat. Setuju? Saya tunggu. Selanjutnya, saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia yang merasa sebagai pemilik negeri, lakukanlah hal yang sama. Tolak kedatangan Joko Widodo di provinsi manapun. Setuju? Yang tidak setuju itu terpol itu. Ya. Terakhir dari saya, kuat perjuangan, jaga persatuan, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan perjuangan kita. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang kemungkinan bisa merusak mental kita. Jaga persatuan. Selamat berjuang. Allahu Akbar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang layak disebut Raja Perampok Kedaulatan Rakyat bersama para oligarki hitam dan antek-anteknya telah membuat negara Indonesia terpuruk. Oleh karena itu, GMKR menuntut penyelenggara negara dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Hentikan gerakan Joko Widodo dalam upaya membangun dinasti politik. 2. Hadirkan Joko Widodo di pengadilan guna menuntaskan skandal dugaan ijazah palsunya. 3. Adili Joko Widodo atas pengkhianatan terhadap konstitusi, pelanggaran HAM berat, dan berbagai kasus dugaan korupsi lainnya. 4. Majukan Gibran dari jabatan wakil presiden. 5. Seluruh elemen bangsa bersatu untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. Gedung Juang, Jakarta, 11 Juli 2026. GMKR. Selesai.